Pasien seorang perempuan berusia 23 tahun mengidap diagnosa HIV. Pada saat ini sudah 3 tahun pasien mengidap HIV. Pada tahun pertama, Natasha tidak percaya dengan apa yang menimpanya. Tetapi ketika ia melihat masalah yang cukup kelam, pasien merasa kalau penyakitnya merupakan hasil dari perilaku yang Natasha lakukan. Saat Natasha masih duduk di bangku SMA, dia adalah anak yang baik. Tetapi terjadi suatu permasalahan di dalam keluarganya di mana orang tua pasien hampir bertengkar. Setiap hari pada awalnya pasien menghiraukan. Setelah orang tuanya bercerai, pasien menjadi sosok yang berbeda. Setelah orang tuanya bercerai, pasien memilih hidup sendiri. Dia memutuskan untuk tinggal di kos dengan teman sekolahnya. Setelah pasien tinggal sendiri, hidup pasien tidak ada yang mengontrol. Bahkan orang tuanya tidak tahu kalau nilai Natasha turun drastis. Natasha sering dipanggil oleh guru BK dan dia sering bolos sekolah. Setelah pasien lulus SMA, pergaulan Natasha semakin bebas dan semakin tidak terkontrol oleh keluarganya. Bahkan ia menolak untuk kuliah dan lebih memilih kerja. Natasha sering keluar larut malam dan pulang pagi. Bahkan seringkali ia tidak pulang. Natasha mempunyai teman bernama Fiona. Fiona adalah teman pasien sesama SMA dan Fiona lah yang membawa Natasha ke pergaulan bebas. Mereka sering pergi ke klub malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Tidak hanya itu, mereka juga sering melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki yang mereka temui di klub malam. Bahkan seringkali mereka melakukan hubungan seksual tanpa pengalaman dan tidak memikirkan apa konsekuensinya yang mereka tanggung. Sering waktu Natasha seringkali jatuh sakit. Semakin lama kondisi Natasha semakin parah sampai masuk rumah sakit dan dirawat. Natasha diperiksa oleh dokter dan melakukan serangkaian tes dan hasilnya Natasha didiagnosa pengidap HIV/AIDS. Assalamualaikum. Syah, kamu kenapa? Dan aku panas karena tadi malam aku demam, diare juga. Barusan aku muntah. Ya udah yuk kita ke rumah sakit yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Suster Lani. Coba mbaknya sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya. Nama saya Natasha, ini teman saya Sus. Oke, umurnya berapa sekarang Mbak Natasha? 23 tahun. Boleh tahu keluhannya apa aja Mbak Natasha? Badan saya lemas Sus. Sejak tadi malam saya demam, disertai diare dan pusing sama mual. Oke, sudah berapa lama mengalami gejala seperti ini? Baru-baru ini sih Sus, tapi belakangan ini saya sering kelelahan. Oh gitu. Sebelumnya Mbak Natasha apakah memiliki riwayat penyakit tertentu? 3 tahun yang lalu saya didiagnosa positif HIV. Apakah Mbak Natasha mengalami penurunan berat badan? Dulu berat badan saya 50 kg Sus, sekarang akhir-akhir ini jadi turun jadi 40 kg. Oke, apakah Mbak Natasha sudah menikah? Belum Sus. Sudah pernah melakukan hubungan seksual? Jadi gini Sus, dulu saya aktif dalam melakukan hubungan seksual karena pergaulan saya terlalu bebas. Oke, pada saat melakukan hubungan seksual, apakah Mbak Natasha menggunakan pengaman? Tidak Sus. Ya, saya cek tekanan darahnya dulu ya. Iya Sus. Oke, Mbak Natasha, tekanan darahnya normal 120/80.
Coba kita lihat suhunya ya. Maaf. Suhunya 39. Demam ya Mbak Natasha ya. Oh, teman saya demam ya, Sus? Iya, demam. Suhunya 39 derajat. Tinggi ya? Iya. Mbak Fiona bisa minta tolong hubungi keluarga pasien, ibu atau bapaknya ya. Iya, baik, Sus. Bakal saya hubungi ibunya Oke. atau bapaknya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya permisi keluar dulu ya, Sus. Oke. Oke, Mbak Natasha, kita lanjutkan pemeriksaannya ya. Untuk mengetahui keadaan keabnormalan dari beberapa bagian tubuh Mbak Natasha. Kepala ya. Oke, normal, tidak ada benjolan ya kepalanya. Rambutnya berwarna hitam, kulit kepalanya juga bersih, tidak terdapat ketombe, juga tidak terdapat luka ya. Sekarang bagian ini keningnya dikerutkan Mbak Natasha. Oke. Elastis ya. Sekarang kita periksa matanya. Konjungtiva anemis ya, pucat, maaf ya. Normal, hidungnya tidak terdapat kotoran, bentuknya juga simetris. Sekarang tolong buka mulutnya ya. Apakah ada nyeri Mbak Nurita? Iya. Terdapat lesi ya di beberapa bagian mukosa mulutnya. Oke. Maaf, ibu saya periksa ke luar tiroidnya. Apakah nyeri? Tidak. Oke, coba sekarang ibu kenalan. Apakah nyeri? Tidak. Tidak ya. Oke. Bentuk dadanya simetris, tidak terdapat benjolan. Coba kita dengarkan. Suara detak jantungnya juga normal ya. Oke. Sekarang kita periksa bagian perut ya ibu ya. Oke. Perutnya tidak terdapat luka, juga tidak terdapat dekubitus. Coba saya tekan, apakah nyeri ibu? Tidak. Sebelah sini nyeri? Tidak. Oke. Coba kita dengarkan ya. Oke. Normal ya, suara bising-bisingnya normal. Perutnya kembung ya bu ya. Oke, sekarang bagian tangan ya bu ya. Oke, sekarang tangannya jarinya 5 ya bu ya, utuh ya, tidak terdapat luka. Kulitnya berwarna sawo matang, tidak terdapat edema, kemudian kukunya bening ya. Oke, kita lanjutkan ya bu pemeriksaannya. Oke. Kakinya tidak terdapat luka. Nyeri tidak bu? Tidak nyeri ya. Oke, jarinya 5, lengkap ya bu. Kemudian kukunya juga berwarna merah muda. Mbak Natasha, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan oleh perawat Rahma. Kalau begitu saya permisi ya bu ya. Baik Mbak Natasha, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau boleh tahu, mual muntahnya dalam semalam itu berapa kali ya Mbak? Sudah 4 kali. Saya mual muntah. Tadi pagi 2 kali. Saya mual dan tidak pernah makan juga. Tidak nafsu makan ya. Kalaupun nggak nafsu makan, Mbak harus tetap coba ya supaya perutnya nggak kosong. Setiap saya mau makan tuh mual terus, Sus. Oh gitu, iya. Walaupun mual, Mbak harus coba secara pelan-pelan dengan memakan makanan seperti biskuit gitu supaya nutrisinya tetap terpenuhi. Iya, baik, nanti saya coba, Sus. Apakah dengan penyakit ini Mbak Natasha merasa putus asa dan tidak berdaya? Sejak 3 tahun yang lalu saya didiagnosa penyakit HIV, saya merasa putus asa, apalagi keadaan saya semakin buruk. Jadi saya merasa tidak berdaya, Sus. Oh baik. Kalau boleh tahu tingkatan stres Mbak Natasha dari angka 1 sampai 10 itu berapa? Nomor 7, Sus. Oh 7. Kalau pemahaman Mbak tentang penyakit ini seperti apa? Saya takut penyakit HIV saya itu menjadi AIDS karena
tanda dan gejalanya itu sama seperti yang saya cari di Google. Permisi sus, anak saya kenapa ya sus? Baik Bu, Ibu tenang dulu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Mbak Natasha. Saya harap Ibu tetap berada di sini supaya saya melakukan pengkajiannya bisa lebih lanjut. Cepat sembuhin anak saya ya sus. Ya, Ibu bantu doa ya Bu ya. Iya sus. Baik Ibu, harapan Ibu sekarang seperti apa untuk anaknya? Saya berharap semoga anak saya cepat sembuh sus. Oh baik, apakah saya perlu mengundang pemuka agama Bu supaya spiritual anak Ibu terpenuhi? Iya perlu sus untuk menguatkan kondisi saya dan juga anak saya sus. Ya, baik Ibu tenang ya Bu ya, jangan banyak pikiran. Kalau boleh tahu kelahiran anak Ibu di mana ya Bu ya? Di Surabaya sus. Oh di Surabaya. Sebelumnya apakah pernah bermigrasi? Tidak pernah sus. Apakah Mbak Natasha merasa didiskriminasi? Sebelumnya, orang sekitar saya sudah tahu, tapi budaya tempat tinggal saya menganggap bahwa penyakit ini tidak menular, sus. Begitu, baik. Kalau begitu Ibu jangan putus asa ya, dan adik jangan patah semangat. Penularan HIV itu tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat sekarang. Penularan HIV itu bisa bermacam-macam, bisa melalui jarum suntik, bisa melalui ibu hamil yang sedang terinfeksi HIV dan narkoba. Ya sus, terima kasih ya sus. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya. Action. Baik Bu dan Mbak, sebelum saya pergi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Iya ada sus. Baik, kalau seperti itu saya pamit ya Bu ya. Ya sus. Cepat sembuh ya. Sus.